Halo teman-teman semua, apa kabar? Terima kasih atas apresiasi dan atensi terhadap beberapa video saya sebelumnya tentang Franken PHP. Saya berharap video-video saya dapat membantu teman-teman semua dalam mempelajari Franken PHP. Namun ada beberapa pemirsa yang bertanya tentang bagaimana sih mengimplementasikan Franken PHP ini di Windows. Karena sejauh ini dokumentasi Franken PHP hanya berkisar di penggunaan Linux dan Docker ya. Tidak ada detail bagaimana caranya untuk pengguna sistem operasi Windows. Padahal pengguna Windows sangat banyak toh. Tapi tidak usah khawatir teman-teman, karena sebenarnya tetap ada solusinya dan saya akan mencoba menunjukkannya ya. Yang pertama adalah dengan menggunakan WSL atau singkatan dari Windows Subsystem for Linux. Dengan WSL ini kita bisa langsung menjalankan Franken PHP karena pada dasarnya WSL ini adalah virtual mesin dengan sistem operasi Linux, namun dikelola langsung oleh Windows dengan sangat bagus ya teman-teman. Sedangkan cara kedua adalah menggunakan Docker Desktop. Docker Desktop ini sebenarnya berjalan di atas WSL, namun bisa juga langsung berjalan di Hyper-V bawaan dari Windows itu sendiri. Nah, dalam video ini kita akan mencoba membahas kedua cara ini ya. Saya akan mencoba membawakannya dengan cara semudah mungkin dan dengan beberapa detail yang saya tambahkan supaya bisa menjadi perhatian juga. Mungkin bisa juga menjadi best practice kita dalam mengoprek sesuatu. Mungkin ada beberapa hal yang terlewat atau mungkin ada beberapa pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman. Untuk itu silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Yuk kita mulai dengan cara menggunakan WSL. Nah, untuk melakukan instalasi kita masuk ke terminal, bisa juga dengan terminal untuk atau PowerShell ya kalau di Windows namanya PowerShell. Sorry, mungkin banyak terminologi di Windows yang saya mungkin tidak tahu ya karena sebenarnya saya pengguna macOS dan Ubuntu ya teman-teman ya. Oke. Untuk instalasi WSL ini tinggal kita ketikkan langsung WSL dan Windows langsung mendeteksi apakah dia sudah terinstall atau belum. Kalau belum, kita tinggal klik key apa aja untuk mulai menginstalnya ya teman-teman ya. Nah ini kita coba masuk ke sini. Nah ini akan langsung mendownload dan menginstalnya. Kita coba tunggu dulu karena ini ukurannya cukup besar juga ya. Tetapi teman-teman, ketika kita sudah berhasil menjalankan WSL ini sangat-sangat keren teman-teman ya. Sebenarnya saya pengguna macOS dan Ubuntu ya teman-teman ya, tapi saya jarang sekali menggunakan Windows. Tapi ketika tahu bahwa Windows ini sudah ada WSL, ini keren banget sih teman-teman. Apalagi nanti teman-teman bisa menginstal Docker Desktop juga yang akan menggunakan WSL ini sebagai virtual mesinnya, itu keren banget teman-teman. Jadi ini bagian pertama tentang bagaimana menggunakan WSL dan nanti bagian kedua kita akan coba menginstal Docker Desktop ya teman-teman ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Ini nanti akan perlu restart ya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan pause dulu videonya. Oke, 90%, kita tunggu sedikit lagi. Oke, nah ini memerlukan restart. Sebelum restart saya pause dulu ya teman-teman ya, sebentar. Nanti kita sambung lagi videonya. Oke teman-teman, ini setelah restart, kita kembali lagi ke terminalnya. Kita coba ketik WSL. Nah, ini belum ada distribusi yang aktif ya, atau distro dari Linux. Nah, kita bisa lihat apa saja yang bisa kita download ya. Jadi menggunakan perintah WSL, list, kemudian online. Kalau hanya list, ini kita yang sudah ada di lokal kita ya, kebetulan belum ada. Jadi kita pakai list yang kita bisa pakai di online. Dari online ya, sorry. Nah, di sini ada beberapa opsi, kita bisa gunakan Ubuntu atau Ubuntu dengan versi spesifik ya. Kalau hanya dengan Ubuntu begini aja, berarti ini menggunakan latest. Kita juga bisa menggunakan Debian atau bahkan Oracle Linux, juga OpenSUSE atau SUSE biasa. Nah, contohnya saya ingin menggunakan
Ubuntu. Nah, caranya adalah dengan WSL minus install Ubuntu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian kita enter, maka dia akan mendownload Ubuntu-nya. Sayangnya di sini tidak ada Alpine ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau menggunakan Alpine itu turunan dari Debian juga atau Ubuntu juga ya, tetapi dengan ukuran atau image dari Alpine itu sangat kecil ya, karena hanya beberapa puluh megabyte aja. Nah, kalau Ubuntu ini sebenarnya mungkin cukup besar ya, beberapa ratus megabyte. Tapi kita coba aja dengan Ubuntu karena kebetulan saya sudah terbiasa menggunakan Ubuntu ya teman-teman ya. Nah, nanti ketika ini sudah berhasil ya teman-teman ya, nanti kalau kita hanya satu distribution yang kita download, ya ini akan menjadi distribution yang default ya. Jadi ketika kita menjalankan WSL, maka akan aktif yang defaultnya. Tetapi nanti teman-teman juga bisa menginstal distribusi yang lain. Jadi misalnya dengan WSL minus install untuk yang Kali Linux itu juga bisa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menginstal beberapa distribution sekaligus ya. Nah ini langsung disuruh memasukkan username-nya, saya menggunakan Dewa, new password-nya ini oke, harus yang kuat ya teman-teman ya. Sebenarnya saya ini tidak kuat juga. Oke teman-teman, nah ini sudah langsung masuk ke distribution kita, Ubuntu kita. Nah ini menggunakan release 24.04. Jadi sebenarnya WSL ini langsung menggunakan yang versi LTS ya, atau long term support. Nah dari sini teman-teman sebenarnya teman-teman sudah bisa langsung menginstal apapun ada yang ada di sini ya. Jadi misalnya kita mau install Franken PHP dan sebagainya itu sudah langsung bisa dilakukan ya. Coba saya sudo apt update. Nah ini seperti menggunakan Ubuntu langsung di Windows ya, keren ya teman-teman ya. Ini sangat membantu sih. Sebelumnya saya di macOS menggunakan multipass ya, tapi ini kayaknya lebih praktis ya teman-teman ya. Nah ini ada untuk upgrade. Nah ini best practice-nya bagi kita bahwa setelah kita menginstal virtual machine Ubuntu, nah kita langsung update dan upgrade ya teman-teman ya. Ini best practice-nya. Oke, setelah berhasil, setelah selesai upgrade-nya, kita sudah langsung gunakan mau apapun juga ya teman-teman ya. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, ini kerennya. Nah, nanti saya akan tunjukkan beberapa hal yang saya anggap keren juga ya dari WSL ini ya teman-teman ya. Ini contohnya saya install Hotop ya. Oke. Nah, teman-teman, coba saya jalankan Hotop di sini. Nah, ini teman-teman. Jadi WSL ini itu bisa menggunakan semua resources dari mesin Windows kita ya. Jadi kebetulan saya menggunakan CPU 16 thread ya, 8 core 16 thread, maka ini akan muncul semua di sini 16 thread. Sedangkan saya memiliki RAM itu 32, tetapi ini hanya digunakan 16 ya, 15,3 giga saja. Berarti dia mengambil setengah dari RAM saya. Ini cukup keren ya teman-teman ya, karena dia bisa langsung mengoptimalisasi hardware kita tanpa perlu kita mendefinisikan kita mau buat virtual mesinnya itu berapa core dan berapa memorinya ya. Nah ini kerennya ya teman-teman ya. Oke, nah dari sini teman-teman kita sudah bisa mulai install apapun. Dalam hal ini kita contohnya akan menggunakan Franken PHP ya teman-teman ya. Jadi saya juga akan coba langsung praktek di sini ya teman-teman ya. Jadi oke. Nah, CURL. Oh, ini sudah diinstal belum ya? CURL-nya ya. Coba kita
Seharusnya sih sudah ya, karena bawaan dari Ubuntu-nya ya seharusnya sudah ada. Dev install .sh. Sebenarnya kalau dari Windows itu copy paste-nya jauh lebih praktis ya, tapi saya lebih suka ngetik ya teman-teman ya. Karena ini kebetulan simple. Nah, oke, kita coba move Franken PHP-nya ke USR local bin ya. Oke, sudah. Nah, kita coba lihat di sini Franken PHP -v di sini berapa sih versinya? Nah, ini versi yang terbaru ya teman-teman ya. Nah, teman-teman di sini coba saya bikin folder test, cd test, kemudian kita bikin index PHP. Ini apa namanya? Program standar Hello World. Franken PHP, oke. Nah, oke. Kita simpan ya teman-teman ya. Kemudian kita jalankan Franken PHP-nya di sini. Jangan lupa seperti tutorial sebelumnya, kalau teman-teman nanti lupa, maka teman-teman bisa merujuk ke beberapa video saya sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya PHP -server -r kita letakkan di sini ya. Kemudian untuk portnya kita bisa pakai -e kali ya. Oh, nggak usah pakai environment, kita langsung ketikkan di sini. Nah, ini akan coba berjalan dia di sini serving on port 80 ya. Oke, coba kita lihat kalau di sini. Oh, sorry. Tadi saya lupa IP-nya ya. Saya lupa IP-nya. Coba kita tutup dulu. If config sudo apt install nettools. Oke. If config. Nah, ini IP-nya ini ya, ini IP-nya. Kita copy dulu. Kita taruh di sini. Cuma kita jalankan dulu Franken-nya. Nah, ini sudah jalan 80 ya. Nah, oke, jalan ya teman-teman ya, keren, sekeren itu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau pengguna Windows jangan khawatir mau implementasi Franken PHP dengan WSL itu semudah itu teman-teman ya. Kalau kita mau edit-edit segala macam boleh juga ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat WSL list. Nah, ini yang default adalah Ubuntu ya. Jadi teman-teman nanti bisa download sistem operasi atau distro yang lain juga boleh. Ya, ini kebetulan saya menjalankan dengan Ubuntu, teman-teman. Oke, sekeren itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, bagian pertama rasanya sesimpel itu. Betapa asiknya kalau kita menggunakan WSL dan semuanya dapat berjalan dengan baik ya, teman-teman ya. Nah, kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu dengan Docker ya teman-teman ya. Ini saya stop dulu. Oke, kita exit dulu. Nah, teman-teman kalau misalnya belum terlalu fasih menggunakan WSL, saya juga belum ya teman-teman ya. Kita coba lihat help-nya seperti apa ya di sini ya. Nah, di sini ada caranya parameter-parameter yang bisa kita gunakan untuk WSL. Nah, di sini yang pertama adalah exec ya. Kita mengexec dari perintah khusus ya, tanpa harus masuk ke shell-nya. Nah, ini dia. Jadi keren sih. Ini sebenarnya mirip banget dengan Docker juga ya. Docker juga ada exec juga ya. Nah, ini bisa dibaca juga. Nah, ini kalau mau menjalankan distribusi secara spesifik, nah kita bisa menggunakan minus distribution ya. Karena teman-teman nanti bisa menginstall distribusi apa aja yang tersedia ya. Jadi kalau kita lihat di sini WSL list online ya. Nah, di sini ada beberapa opsinya. Memang nggak banyak sekali ya, tapi ini sebenarnya sudah
lebih dari cukup ya untuk teman-teman semua ya. Jadi jangan khawatir, ini sudah cukup lah untuk kita bekerja, untuk belajar juga. Nah, ini bisa menggunakan distribution ini ya. Jadi kalau misalnya kita bisa pilih salah satu yang akan kita pakai. Nah, di sini untuk menghapus misalnya, ini bisa dengan menggunakan unregister. Jadi kalau teman-teman sudah nggak memerlukan lagi, bisa menggunakan unregister ya teman-teman ya. Nah, jadi misalnya WSL unregister Ubuntu, ini bisa dilakukan seperti ini ya. Cuma saya tidak akan hapus dulu ya teman-teman ya, kita masih akan gunakan untuk beberapa video selanjutnya. Nah, kalau ingin masuk, karena ini hanya satu distribution ya, kita langsung ketik WSL aja. Nah, ini ketika kita masukkan WSL di sini, ini akan masuk ke folder mapping dari hostnya kita ya. Jadi saya kan ini folder atau directory C ya, drive C dan foldernya user Setio ini adalah dari Windows saya ya teman-teman ya. Nah, kalau mau masuk ke sistem folder kita masuk CD aja. Nah, ini langsung kembali ke home folder dari Ubuntu kita ya teman-teman ya. Nah, di sini. Jadi kita sudah bisa mulai bekerja seperti biasanya. Oke teman-teman, sesimpel itu. Kita akan masuk ke versi kedua ya teman-teman ya. Sorry, ke bagian kedua yaitu menggunakan Docker teman-teman. Ini sementara saya pause dulu. Oke teman-teman, kita masuk ke bagian kedua yaitu bagaimana caranya kita menggunakan Docker desktop ya teman-teman ya. Nah teman-teman kalau sudah bisa menjalankan WSL tadi berarti sudah aman, berarti Docker desktop ini akan pasti berhasil jalan ya. Nah ini caranya download aja, kita kunjungi www.docker.com ya. Kemudian di sini ada opsinya download Docker desktop. Kita pilih yang mana nih? Nah, ini ada untuk Windows itu ada dua opsi yaitu Windows dengan AMD atau Windows dengan ARM64. Nah, karena saya menggunakan CPU AMD, maka saya download yang AMD ini. Nah, ini ukurannya cukup besar ya, sekitar 495 mega. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Tetapi teman-teman kalau lihat di sini, ini ada banyak hal yang kita akan dapatkan manfaatnya. Teman-teman jangan lupa pelajari juga dari websitenya ini ya. Nah, ini sekeren ini sih sebenarnya nantinya kalau kita bisa menggunakan Docker ini ya. Oke, komplit. Kita langsung jalankan ya teman-teman. Nah, ini oke, kita yes. Ini sedang mencoba install, oke, add shortcut to desktop, oke aja. Nah, ini butuh waktu ya karena untuk unpacking dan untuk instalasinya. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sudah berhasil diinstal dan kita membutuhkan restart Windows-nya. Oke, saya pause dulu karena saya akan restart ya, teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah berhasil menginstal Docker kemudian restart, maka ini akan ada muncul window seperti ini ya, Docker Subscription Service Agreement. Jadi di sini ada catatan bahwa untuk penggunaan komersial di perusahaan lebih dari 205 karyawan atau lebih dari 10 miliar juta dolar untuk annual revenue-nya, maka harus menggunakan langganan berbayar, yaitu dengan langganan Pro, Tim, atau Bisnis ya. Nah ini kebetulan kita menggunakannya hanya untuk pelajaran aja, maka kita accept aja. Accept. Nah ini jangan lupa kita gunakan yang personal ya teman-teman ya. Ya karena kita akan menggunakannya untuk penggunaan personal aja. Nah ini kemudian akan muncul surveinya. Di sini anggap aja saya student ya. Kemudian akan digunakan untuk apa? Untuk learning and teaching, hobby project. Oke, itu aja sementara. Nah, ini sudah tersedia ya teman-teman ya. Ini ada beberapa untuk learn more Docker, easy access, new streamline plan. Oke, ini untuk berlangganan ya.
Kita tutup aja. Nah, di sini di bawah ini akan muncul penggunaan RAM-nya, kemudian disk-nya yang tersedia, available-nya berapa di sini ya teman-teman ya. Nah, kita akan coba mulai explore untuk Docker desktop ini ya teman-teman ya. Ini yang keren sih sebenarnya sih. Nah, di sini kita bisa apa namanya? Cari-cari mau image apa. Nah, ini kita mau search dulu ya. Jadi di sebelah kiri ini ada containers yang jalan atau belum jalan atau nonaktif, bisa kita lihat di sini. Ini kebetulan belum ada ya, jadi ini kosong. Kemudian image. Nah, di sini kita belum install apapun, belum download image apapun. Kita bisa cari nanti di hub repositories juga. Kemudian ada volume storage-nya, kita belum create apapun. Nah, ini build ini kalau kita punya script untuk membangun suatu container bisa juga di sini. Docker Scout ini apa ini untuk analisis ya. Kemudian kalau ada extensionnya, nah ini ada VNC viewer dan lain-lainnya. Ini nanti teman-teman perlu explore sendiri ya. Video ini tidak akan mengcover semuanya ya, cuma dalam rangka bagaimana cara kita mengimplementasikan Franken PHP di Windows ya, mesin Windows. Nah, ini contohnya kita ke sini. Nah, kita bisa cari di sini teman-teman. Nah, terkait dengan Franken PHP teman-teman, kita bisa cari dengan keyword dan glass. Ini dia teman-teman. Rupanya si Dan Glass ini pencipta dari Franken PHP ini ternyata dia punya beberapa image dari project yang lain ya teman-teman ya. Keren juga sih. Ada Mercure, ada Stack to Slack, ada Vulkan, ada Calavera. Mercure ini example aja untuk chat ya. Jadi Mercure ini seperti message broker ya teman-teman ya. Keren sih. Nanti coba teman-teman pelajari juga ya. Nah, oke. Nah, kita kalau mau lihat di sini ya, Franken PHP di sini ya, teman-teman ya. Ini rupanya sudah di-download lebih dari 1 juta kali ya, teman-teman ya. Dan kerennya, kita bisa lihat di sini, kita bisa cari apa yang kita butuhkan ya. Jadi ada static builder, ada penggunaan PHP versi 8.3 dengan OS Alpine. Ini kita bisa search di sini ya, teman-teman ya. Kita bisa pull langsung di sini. Nah, teman-teman, untuk contoh ya, ini sekaligus menjawab ada pertanyaan dari teman-teman bagaimana kalau kita menggunakan PHP versi 8.2. Nah, ini bisa digunakan ini ya, teman-teman ya. Jadi, sorry. Nah, ini teman-teman bisa memilih PHP 8.2 Alpine atau kalau mau PHP 4, nah ini yang terbaru boleh juga ya teman-teman ya, atau PHP 8.3 mana? Mana 8.3? Oke, ini 82, 8.3 mana? Atau sudah kelewat tadi ya? Saya nggak lihat. Ya ini 82. Nah, ini 83 ya teman-teman ya. Nah, 8.3 ini juga ada beberapa opsinya menggunakan Franken PHP yang versi berapa. Ini contohnya 1.3, ini 1.3.6. Nah, atau yang model builder ini juga bisa. Nah, kalau misalnya kita mau cukup dengan 8.2.27 Alpine, nah ini nggak apa-apa juga teman-teman ya. Ini berarti menggunakan Franken PHP versi yang terbaru. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan spesifik versi Franken PHP versi tertentu, ini bisa milih yang 1.3 ini ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya saya menggunakan yang 8.2 Alpine. Nah, di sini. Kemudian kita pull dulu ya teman-teman ya. Ini akan mendownloadnya. Nah, ini sedang muter-muter. Seharusnya tidak terlalu lama ya, karena ini Alpine ini distro Linux yang kecil sekali ya. Nah, oke, sudah selesai. Maka kita bisa lihat di sini kita sudah memiliki image PHP 8.2 Alpine untuk Franken PHP. Nah, ini sudah kita bisa run ya teman-teman ya.
Nah, ini masih dalam bentuk image ya. Jadi kita belum bikin kontainer yang jalan. Nah, nanti kalau misalnya sudah jalan akan masuk ke sini ya teman-teman ya. Nah, dari image ini kita bisa jalankan dan ini kerennya kalau kita menggunakan Docker Desktop. Ketika kita mau jalankan, maka dia akan muncul optional setting teman-teman. Nah, di sini saya akan coba persiapkan dulu satu folder misalnya di mana ya? Sebentar. Di C, kemudian, nah di dokumen ya, contohnya di sini. Nah ini saya akan buat satu folder namanya tes. Nah ini dia tes. Kemudian nanti di dalam tes ini, coba sebentar. Jadi ini ceritanya saya menyiapkan skripnya ya, programnya. Jadi dokumen, nah masuk ke dokumen. Nah, masuk ke tes, code index.php. Seperti biasa, seperti biasa, kita masukkan echo, hello, world, hello, Franken PHP, I'm running from Docker container. Oke, contohnya ini aja. Kita save. Oke, nah kita masuk ke Docker tadi. Nah ini kita optional setting. Nah kita coba bikin Franken Docker. Oke. Kemudian host portnya 2019. Ini sebenarnya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Kita isi yang penting aja sebenarnya ya. Tapi nah ini contohnya yang penting 80-80. Nah kita mau mapping volume yang ada di host dan di container. Nah ini kita bisa seenak ini ya teman-teman ya. Oke, masuk select folder di sini. Ini yang sudah kita buat tadi skripnya, program letak dari program kita atau skrip kita. Nah ini jangan salah ya teman-teman ya. Ini harus ke app public karena ini defaultnya dari Franken PHP itu akan apa namanya, entry point-nya ke folder app public. Kemudian environment variable, contohnya server name ya, value-nya 80, artinya ini dari mana aja, ×2, port 80 ya. Nah, ketika kita run, ini langsung membuat kontainernya jalan ya. Oke, kita run. Allow, nah ini kerennya adalah bahwa kita langsung ditunjukkan apa namanya ya, terminalnya ya, seperti kalau kita menjalankan terminal langsung, menjalankan run Docker run ya, kontainernya apa, ini langsung dimunculkan di sini dan ini sebenarnya sudah muncul bahwa ini sudah jalan ya, tidak ada error. Oke, berjalan semua dengan baik. Nah, kita sudah bisa langsung masuk ke localhost port 80. Sekeren itu teman-teman dan semudah itu. Ya, ini udah berjalan ya teman-teman ya. Hello Franken PHP, I'm running from Docker container. Semudah itu teman-teman ternyata. Jadi kita nggak usah terlalu apa namanya ribet ya atau overthinking gimana caranya jalan di Windows, ternyata semudah itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan tadi semuanya lancar ya, tidak ada masalah apapun. Kita akan coba explore dari Docker Desktop ini ya. Nah teman-teman, ini berarti kita sudah masuk ke kontainer di sini. Nah di sini sudah running ya, teman-teman bisa lihat kita sudah punya satu kontainer di sini. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya membutuhkan kontainer lain untuk misalnya PHP MyAdmin lah atau MySQL lah. Jadi kita mau install Franken PHP-nya atau MySQL-nya itu di kontainer itu juga bisa teman-teman ya. Jangan lupa volumenya mappingnya harus benar ya supaya nanti bisa
apa namanya, bagus jalannya ya. Nah, teman-teman, kita klik di sini, jadi di kontainer kita klik di sini, maka kita akan masuk ke detailnya, ke lognya. Di sini kita bisa lihat lognya seperti apa, tidak ada masalah ya. Kalau kita mau inspect di sini, nah ini bind mount, nah ini berarti mapping dari volumenya tadi ya. Ini adalah yang di host dan di mapping di kontainernya di apa. Jadi teman-teman nanti sebenarnya bisa mapping sebanyak mungkin ya. Jadi nanti tinggal dimasukkan di variabel environment-nya aja kalau mau menambahkan bind mount-nya. Kemudian ini exec. Nah, ini kalau kita masuk ke kontainernya, kita nggak perlu ngetik lagi. Kalau kemarin kan kita menggunakan docker exec minus it, ya, kemudian baru masuk ke kontainernya ya. Ini sudah langsung bisa masuk dengan di sini ya teman-teman ya. Jadi ini indahnya kalau kita menggunakan Docker desktop. Nah, ini di sini teman-teman. LS AL. Nah, ini dia. Jadi contohnya di sini kita akan masuk ke publik. Nah, ini. Nah, cuma ini menggunakan Alpine ya, teman-teman ya. Jadi tidak ada apt update. Nggak ada ya, teman-teman ya. Karena Alpine itu menggunakan APK. Ya. Jadi di sini coba kita APK update. Nah, ini akan jalan. APK upgrade. Nah, kalau kita mau install, kita bisa menggunakan APK bukan install ya, tapi add ya kalau nggak salah ya. Misalnya kita mau add hotop. Nah, kita coba lihat hotopnya. Nah, jadi teman-teman bagusnya di sini adalah bahwa kontainernya ini juga akan menggunakan resources dari host kita seoptimal mungkin ya. Ini jadi contohnya saya punya CPU 16 core, ini akan menggunakan 16 core juga ya. Jadi ini sebenarnya berjalan di atas WSL ya. Jadi ini akan sama seperti waktu kita menjalankan Ubuntu dari WSL ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. APK add nano. Nah, oke. Nah, ini nano index. Nah, kita bisa install di sini. Hello Franken, I'm running from Docker. Oke. Awesome. Ini juga ya. Coba kita tambahkan awesome. Oke. Maka kita coba lihat. Awesome. Ya, oke, keren ya teman-teman ya. Jadi kita langsung bisa edit langsung di sini dengan cara semudah itu teman-teman ya, sepraktis itu. Jadi kita sudah klik-klik aja. Nah, ini file sistemnya yang ada di Alpine, kita juga bisa lihat di sini. Semudah itu, jadi kita bisa memanfaatkan user interface-nya dari Docker desktop ini ya teman-teman ya. Ah, ini keren sih, ini keren sih. Nah, ini sekaligus misalnya teman-teman mau install kontainer atau image-image yang lain juga bisa ya. Jadi misalnya di sini image. Nah, kita mau cari, ini kalau cari yang sudah ada di lokal ya. Kalau di hub repository kita bisa search di sini. Oke, nggak ada ya. Oke, coba kalau kita cari yang di sini, sepertinya harus mencari yang di online-nya teman-teman ya. Nah, ini ada fitur untuk within Docker desktop. Nah, ini kalau kita mau enable, nah, maka kita punya apa namanya ya, terminal yang jalan juga di sini. Jadi ini seperti terminal di sini ya, cuma ini jalan di sini. Nah, nanti teman-teman untuk download image yang lain, kita perlu explore juga di hub docker.com ya. Nah, di sini contohnya kita mau cari yang PHP My Admin, ada nggak? Nah, ada Bitnami chart. Coba kita lihat yang PHP My Admin di sini. Ini caranya Docker pull PHP My Admin. Kita copy aja, kemudian kita jalankan di sini.
Oke, ini adalah versi yang latest ya. Nah, ini langsung mendownloadnya. Nah, ini sudah ada PHP My Admin-nya ya teman-teman ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau running, nanti kita bisa masukkan optional settingnya. Kita akan menggunakan port berapa, kemudian volumenya. Nah, ini kita nanti bisa mapping di sini seperti tadi ya teman-teman ya. Termasuk nanti akan menggunakan MySQL-nya, variabelnya juga kita bisa taruh di sini. Nanti teman-teman kalau ingin mencoba menjalankan Docker atau kontainer dari PHP MyAdmin ini, kita bisa lihat detailnya di sini dan ada beberapa apa namanya variable environment yang bisa kita set di sini ya teman-teman ya. Nah ini contohnya minus D itu daemon linknya. Nah ini akan menggunakan MySQL servernya ya. Nah, ini environment variabelnya juga kita bisa set ya, hostnya. Nah, ini teman-teman nanti bisa pelajari sendiri. Ini ada beberapa custom configuration yang bisa kita set. Ya, ini ternyata environment variabelnya cukup banyak ya teman-teman ya. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, seharusnya ini kalau dipelajari sih bisa langsung digunakan ya. Ini termasuk PMA ini PHP My Admin ya, singkatan dari PHP My Admin. Jadi nanti PHP My Admin-nya akan menggunakan user apa dan password-nya apa. Nah ini memang seharusnya kita sudah buatkan user khusus untuk PHP My Admin-nya dan ini bisa di set di environment variable-nya. Nah, nanti kalau environment variable-nya banyak, kita tinggal plus-plus di sini ya. Nah, ini bisa plus. Kalau nggak jadi ya kita hapus gitu ya teman-teman ya. Jadi contohnya tadi kalau misalnya perlu environment variable-nya PMA user dan PMA password, nah tinggal di copy, masukkan apa di sini. Nah, misalnya usernya PHP My Admin gitu ya. Misalnya, ini misalnya ya teman-teman ya. Kemudian kita sudah membuat user passwordnya apa untuk user PHP My Admin ini, misalnya ini passwordnya. Nah, dan seterusnya ya teman-teman ya. Sesimpel itu kalau kita mau membuat kontainer ya. Nah, nanti tinggal di run. Ini kebetulan saya kan tidak ada MySQL-nya juga ya. Tapi teman-teman kalau misalnya mau install yang MySQL juga bisa ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita mau cari di sini MySQL, nah atau teman-teman tidak mau menggunakan MySQL, misalnya mau menggunakan MariaDB juga bisa ya. Ini coba kita klik yang MySQL. Nah ini tinggal Docker pull MySQL. Nah itu tinggal di pull aja, ditarik aja. Nanti ketika run kita masukkan environment variable-nya apa saja gitu ya. Nah, kalau teman-teman menggunakan default dari portnya dan di mapping di hostnya itu portnya sama, contohnya di sini kan MySQL itu biasanya standarnya menggunakan port 3066 ya. Kemudian hostnya menggunakan di mapping di hostnya menggunakan port 3066 juga. Jadi itu seolah-olah berjalan di host ya teman-teman ya. Padahal itu sebenarnya berjalan di container karena menggunakan port yang sama ya teman-teman ya. Itu kerennya sih. Jadi apa namanya? Sebenarnya teman-teman itu kalau mau menggunakan versi MySQL berapa aja, kalau kita menggunakan kontainer yang terpisah itu bisa di mapping di port yang berbeda. Jadi misalnya yang port 3066, kemudian MySQL versi berikutnya menggunakan port 3061, ya itu terserah sih. Nanti dari Docker teman-teman itu bisa di mapping ke situ dan program teman-teman yang contohnya yang ada di Franken PHP ini bisa menggunakan port tersebut ya. Nah, itu keren itu teman-teman ya. Oke, jadi contohnya teman-teman kalau mau download juga untuk MySQL, ya kita tinggal pull aja di sini pull ya. Kita paste di sini. Nah, ini menggunakan latest. Nanti teman-teman kalau menggunakan MariaDB juga boleh. Nah, itu asiknya adalah bahwa kalau
menggunakan kontainer, teman-teman mau install MySQL dan MariaDB itu nggak akan konflik ya, karena nanti tinggal di mapping di portnya aja, di hostnya menggunakan port yang berbeda gitu ya. Jadi kalau aplikasi ada teman-teman punya beberapa aplikasi, yang satu mengharuskan menggunakan MariaDB ya boleh, yang satu menggunakan MySQL juga boleh juga ya. Nah ini teman-teman nanti tinggal teman-teman ketika di run nanti kita tinggal set optional settingnya di sini ya teman-teman ya. Nah sesimpel itu teman-teman. Silahkan teman-teman nanti explore sendiri ya teman-teman ya. Termasuk nanti teman-teman kalau mau menggunakan Nginx di hostnya itu juga bisa nanti di mapping menuju atau di proxy pass ya, proxy pass ke port yang mana. Jadi contohnya adalah karena kita di sini dan Douglas Franken PHP-nya 80, nanti sistem kedua di port 81, kemudian sistem yang ketiga di port 83, maka tinggal kita install Nginx untuk proxy pass ke masing-masing untuk masing-masing port tadi ke domain apa aja. Sesimpel itu teman-teman ya. Tapi teman-teman ini sebenarnya saya belum masuk ke detailnya ya. Tapi teman-teman kalau ada pertanyaan lebih lanjut silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Pada video ini saya hanya mencoba menjawab untuk bagaimana pengguna Windows itu menginstall Franken PHP ya dengan sistem Windows-nya ya. Jadi solusinya adalah menggunakan WSL dan Docker. Sesimpel itu. Teman-teman kalau menggunakan Docker akan lebih mudah karena sudah ada Docker desktop yang bisa kita gunakan. Sesimpel ini ya teman-teman ya, sepraktis ini karena sudah memiliki user interface yang sangat bagus. Tetapi Docker desktop ini juga bisa diinstal di macOS dan Linux juga ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya tidak hanya pengguna Windows yang akan senang menggunakan fitur Docker desktop ini, tetapi bahkan macOS dan Linux Ubuntu pun juga bisa menikmati kecanggihan dari Docker desktop ini. Oke teman-teman, sementara itu dulu. Kalau teman-teman merasa terbantu dan suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe jika belum. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang lain ya. Semoga video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.